Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya tetap sehat, tetap Allah lindungi ya. Oke, hari ini hari Kamis, kita akan melanjutkan ke subtema 2 ya. Nah, kemarin kita sudah sama-sama mengerjakan soal evaluasi ya. Nah, mudah-mudahan hasil evaluasinya memuaskan. Oke, sebelum dilanjut pembelajaran, kita sama-sama berdoa bersama ya. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung buka halaman 67 ya. Subtema 2. Nah, subtema 2 ini kita akan membahas tentang lingkungan sekitar rumahku ya. Kalau di subtema 1 kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan rumahku. Nah, kalau di subtema 2 yaitu lingkungan sekitar rumahku. Miss, apa bedanya Miss? Bedanya kalau di subtema 1 kan itu lingkungan rumahku, berarti kita membahas di dalam rumah ya. Di dalam rumah, sekitaran rumah, pokoknya di dalam rumah. Kalau yang di subtema 2 ini lingkungan sekitar rumahku, artinya mencakup luas. Contoh di gang rumahku misalkan itu kan sekitar rumah, kemudian menjaga lingkungan di halaman ya, itu kan sekitar rumah ya. Jadi lebih luas ya. Oke. Perhatikan ya bukunya. Miss ulangi, buka halaman 67 ya. Oke. Perhatikan di PowerPoint-nya di layar laptop kalian ya di sini. Lingkungan sekitar rumahku. Di dekat rumahku ada taman yang bersih dan banyak pepohonan ya. Jadi di sekitar rumah itu enggak cuma ada halaman doang ya, banyak ada taman ya, terus juga kayak ada pepohonan. Kemudian kalau biasanya kalau yang di perumahan itu tamannya kecil ya, kemudian ada jalan biasa gitu kan. Kalau rumahnya yang di perumahan ya banyak jadinya. Terus lanjut, setiap sore aku bermain di taman bersama teman-temanku. Kami senang bisa bermain di taman yang bersih dan asri ya. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah dan taman. Lingkungan sekitar rumahku bersih dan asri ya. Nah, jadi kan kalau lingkungan sekitar rumah kita bersih, terus udaranya sejuk, kan nyaman ya. Kalau misalkan lingkungan rumah kita nih bau ya, misalkan udaranya bau, sampah karena sampahnya tidak dibersihkan ya, dibiarkan menggunduk. Terus kemudian pohon daun-daun yang udah kering, yang udah kuning itu dibiarkan ya, tidak dipotong. Kalau misalkan dipotong, dibersihkan kan itu warna hijaunya itu enak dipandang ya gitu. Terus ada aliran air ya, saluran air atau yang biasa kita sebut dengan got ya, gotnya nggak dibersihin, jadi tiap hari mampet, terus jadi sarang apa? Sarangnya nyamuk ya, penyakit ya, itu banyak ya. Tuh kalau kayak gitu tidak membuat kita nyaman ya. Maka dari itu kita harus rajin membersihkan lingkungan sekitar rumah kita ya.
Makanya biasanya setiap hari Minggu itu suka diadakan kerja bakti, yaitu salah satunya untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah kita dan untuk menumbuhkan tali silaturahmi antar tetangga ya, seperti itu. Oke. Nah, di pembelajaran 1 tadi masih di halaman 68 sekarang ya. Di halaman 68, perhatikan. Di sini ada gambar itu ada ibu-ibu sedang berbelanja sayur. Kemudian ada anak-anak yang sedang bermain di taman. Kemudian ada bapak-bapak yang sedang membaca koran di halaman rumah ya. Siapa yang bisa menceritakan dari gambar tersebut ya, gitu. Jadi secara singkat ceritanya seperti ini. Suasana rumah di kampung yang bersih dan asri. Pada pagi hari, seluruh warga sibuk melakukan kegiatannya masing-masing. Ada ibu-ibu yang sedang berbelanja sayur, kemudian ada anak-anak yang senang bermain di taman, kemudian ada bapak yang sedang duduk santai sembari membaca koran ya. Itu seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, kalian lihat di halaman 69 ya. Rumahku berada di kampung. Penduduk kampungku selalu menjaga kebersihan. Selokan di depan rumah mengalir dengan lancar. Tidak ada sampah yang menyumbat. Udara sekitar rumah terasa segar. Pepohonan tumbuh rindang di sekitar rumah. Setiap rumah memiliki tempat sampah. Sampah dibuang pada tempatnya. Kampungku bersih dan rapi. Ayo menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan asri. Nah, jadi baik di perumahan maupun di kampung. Jadi setiap rumah itu harus diletakkan tempat sampah ya. Untuk apa? Untuk supaya sampahnya tersusun dengan rapi ya. Jadi biasanya kan kalau di rumah itu banyak sampah rumah ya. Kita misalkan habis jajan, pasti kalau misalkan jajan dibawa ke rumah pasti sampahnya dibuang dulu di rumah ya. Disediakan tempat sampah juga di rumah ya, jangan lupa. Biasanya taruh di dapur ya. Terus ibu habis masak pasti dibuang ke tempat sampah. Nah, sampah yang ada di rumah ini kemudian dibuang ke tempat sampah yang ada di luar ya. Jangan dibuang ke selokan, apalagi ke sungai. Nah, kalau membuang sampah ke sungai atau ke selokan, itu menyebabkan apa? Iya, menyebabkan banjir ya. Mau dikatakan lingkungan bersih dan asri, tapi setiap hujan banjir ya. Itu tidak bagus ya. Jadi salah satunya itu untuk menjaga kebersihan ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya, seperti itu. Kemudian kita juga tidak boleh gersang, maksudnya gini. Di depan rumah misalkan ada halaman kecil ya, kita tanam tumbuh-tumbuhan, entah itu pohon cabai, kemudian pohon apa lagi, pohon jeruk misalkan, atau pohon salam ya, pohon-pohonan yang tumbuh-tumbuhan sayur gitu. Misalkan kalau Saveiro doyan rambutan, ditanemin rambutan. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk supaya udara segar ya, jadi tidak gersang. Terus juga biar nggak panas kan. Sinar matahari itu kalau misalkan udah naik ke atas siang-siang
pasti akan menyorot ke jendela rumah kita ya. Nah, karena kita tanemin pohonnya tumbuh tinggi, itu sebagian menutupi sinar matahari yang masuk langsung ke jendela. Jadi di rumah kita terasa sejuk ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, dalam teks tersebut kalimat terakhir berbunyi, ayo menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan asri ya. Kalimat di atas adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan dimaksudkan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata ayo dan mari ya. Tuh. Ya. Jadi kalimat ajakan ini mengajak kita supaya apa? Menjaga lingkungan kita tetap bersih ya. Seperti itu. Ini contoh kalimat ajakan. Nah, kita lanjut. Lihat di halaman 70 dan 71 ya. Kita harus rajin membersihkan lingkungan. Lingkungan yang tidak dibersihkan menjadi bibit penyakit. Oleh karena itu, lingkungan sekitar kita harus bersih. Kita wajib memelihara lingkungan agar bersih dan asri. Membersihkan lingkungan dengan bergotong royong, misalnya bergotong royong membersihkan selokan atau bekerja sama membersihkan jalan di kampung ya. Masyarakat yang terdiri dari para bapak, ibu, para pemuda-pemudi, anak-anak yang masih SD, semua ikut kegiatan peduli lingkungan. Lingkungan bersih membuat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Mari kita saling menjaga lingkungan di sekitar kita ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan setiap hari Minggu suka ada kerja bakti, kita meskipun masih kecil jangan cuma ngeliatin aja, kalau bisa bantu ya, bantu nyapu gitu kan, nyapu di jalan. Kan biasa kalau kerja bakti itu kan nyabutin rumput, terus rumputnya biasanya ditaruh dulu di pinggir-pinggir jalan kan. Nah, kita tugasnya biar ringan, kita sapu jalanan itu, rumput-rumputnya kita taruh di tempat sampah ya, supaya saling membantu, bergotong royong ya. Oke, nih di sini sudah ada gambarnya. Nah, oke, lanjut. Setelah kalian belajar menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar bersih dan asri,